Bapak Ibu Saudaraku? Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Oke. Saya percaya Saudaraku, kita semua di sini baik tubuh dan jiwa roh kita baik-baik saja. Haleluya. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan di bagian Korintus. Minggu yang lalu sudah saya juga bawakan, kita belajar sama-sama di Korintus. Di sini kita buka lagi firman Tuhan di Korintus, cuman di lain ayat yang berbeda. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 12 ayat 1. Rupa-rupa karunia tapi satu roh. Kita 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Kita berganti-gantian baca Alkitabnya, mulai dari siapa ya? Dari ayat 1 sampai dengan seterusnya. Oke. 1, 2, 3. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh Kudus kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Haleluya. Haleluya. Di sini ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Saya tanya dulu bagian depan, berapa karunia Roh Kudus? Karunia Roh Kudus Ada berapa, Bang? Aku bang, udah. Bang Joy? 9. Iya, betul. Ada 9 karunia roh. Apa itu karunia, Bang Joy? Apa itu karunia? Karunia bernubuat. Iya, maksudku apa itu artinya karunia? Karunia itu Iya. yang didapat dari Roh Kudus. Iya, betul sekali. Karunia itu, ya saudaraku, karunia itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu adalah diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan gereja. Jadi bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk supaya dilihat orang hebat, supaya dilihat orang, dikagumi orang, dipuji orang, bukan ya saudaraku. Karunia ini ada 9 yang diberikan Tuhan dalam jemaatnya, dalam gerejanya. Itu bisa kita usahakan, bisa kita minta kepada Tuhan karunia itu, dan kita
bisa mengusahakannya melalui doa puasa, melalui persekutuan kita begini setiap hari saudaraku, melalui persekutuan di gereja, itu akan mengalir sendirinya nanti. Tuhan akan memberikan itu. Pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita minta apa yang belum saudara terima, mungkin karunia Roh Kudus, karunia berbahasa bahasa roh maksud saya. Minta saudaraku, kalau di antara saudara di sini yang belum bisa berbahasa roh, saudara minta kepada Tuhan. Cukup simpel saja, Tuhan berikan aku karunia berbahasa roh. Langsung praktekkan, itu mengalir dengan sendirinya saudaraku. Haleluya. Haleluya. Di sini dikatakan saudaraku, memang di Korintus ini, di kota Korintus ini, Paulus ada 2 kali memberikan surat, 1 Korintus dan 2 Korintus. Mengapa di Korintus ini begitu? Saya bertanya-tanya dalam hati saya, saudaraku. Saya berbicara, seakan-akan bertanya-tanya dalam hati, berbicara kepada Tuhan. Begitu banyak permasalahan di jemaat di Korintus ini, mulai dari perpecahan antara jemaat, terbagi golongan antara Apolos dan Paulus, antara jemaat Kristus, ada 3 golongan jadinya. Juga terjadi penyembahan berhala antara dewi-dewi di situ, dan juga pelecehan seksual secara moral etika mereka, saudaraku. Tapi saya dapat suatu pengertian bahwa di mana terjadi permasalahan itu, di mana kita dalam hidup ini mengalami banyak masalah, mungkin tekanan, tantangan, problema yang belum kita dapat jalan keluarnya. Mungkin Tuhan berbicara kepada kita, ada sesuatu yang Tuhan inginkan, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, bahwa mungkin ada yang Tuhan mau katakan. Seperti di sini saudaraku, Tuhan mengatakan ini kepada solusinya, mengatakan ini kepada jemaat di Korintus, seperti memberikan karunia, memberikan teguran kasih, seperti Paulus memberikan surat ini, saudaraku. Mereka menegur mereka, saudaraku. Walaupun mereka ada banyak masalah, tapi Tuhan berikan, ada di sini dituliskan karunia. Tapi kenapa di ayat-ayat yang lain tidak dituliskan Tuhan, seperti di Galatia, di Roma, di Efesus? Tapi Paulus menyatakan di jemaat ini ada pencurahan karunia Roh Kudus di jemaat Korintus ini, saudaraku. Berarti di Korintus ini, jemaat ini luar biasa, saudaraku, yang akan Tuhan pakai nantinya. Maksud Tuhan pada panggilannya, saudaraku. Jadi mungkin apapun permasalahan kita saat ini, apapun pergumulan kita, saya percaya, saudaraku, Tuhan berfirman, Tuhan akan membuka jalan keluar bagi kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan memberikan solusinya, saudaraku. Tinggal kita berserah kepada Tuhan, percaya pada kuasanya. Dan kenapa terjadi kesombongan di jemaat di Korintus ini? Itu karena mereka mendapat apa ini, saudaraku? Saya bacakan dari, kita bacakan dari Korintus, bentar ya. Lupa saya. Tujuan Paulus menulis surat ini, saudaraku, karena terjadi kesombongan di jemaat Korintus ini, saudaraku. Jemaat ini mendapat menyombongkan diri karena mendapat berbagai karunia di antara mereka. Di sini dikatakan tadi, saudaraku, satu pertama karunia yang mereka dapat berkata-kata dengan hikmat, yang kedua berkata-kata dengan pengetahuan, memberikan iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia membedakan macam-macam roh, karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia bernubuat. Paulus memperingatkan mereka, walaupun ini semua karunia ini saudara miliki, kata Paulus, tapi ini adalah pemberian Tuhan. Ini untuk kita semuanya, satu tubuh, satu roh. Kita ini adalah satu tubuh. Maksudnya satu tubuh seperti contohnya ini, saudaraku, tubuh saya ini, ada mata saya, ada tangan saya, ada hidung saya, ada telinga saya. Jadi walaupun
berbeda-beda. Mungkin saudara pikir si itu nggak ada yang terlalu penting kali di situ, nggak ada yang terlalu penting, nggak ada yang terlalu lihat kali. Tapi Tuhan firman Tuhan berkata di sini, mungkin dia bagian dari kuku yang tak terlihat, mungkin yang bagian dari terkecil saudaraku, mungkin dari lidah. Tapi apa yang terkecil itu harusnya kita jaga, kita rawat saudaraku, seperti mata. Itu penting sekali. Mungkin saudara mungkin tak perlu berguna gitu, tapi itu hal-hal yang paling penting. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tapi kita ini satu tubuh ya saudaraku. Jadi kita harusnya jangan menyombongkan diri, tapi kita hendaklah merendahkan diri satu dengan yang lainnya, supaya kita bisa maju bersama dalam Tuhan, bisa bersekutu bersama membangun gereja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan di atas semuanya itu Paulus juga memperingatkan yang terutama yang harus di ayat 1 Korintus 12 ayat 31 dikatakan, jadi harus berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan lain yang lebih utama lagi. Jadi ada jalan yang lebih utama lagi yang terpenting, kata Paulus saudaraku. Walaupun saudara sudah memiliki mungkin karunia ini, contohnya saudaraku, karena saudara memiliki karunia bernubuat, contohnya saudara mendapat mungkin penglihatan bernubuat dalam gereja, bahwa saudara katakan bahwa kamu dalam tahun ini, dalam bulan ini kamu akan berhasil, atau kamu akan menjadi hamba Tuhan. Saya mendapat pewahyuan, saya mendapat suara dari Tuhan bahwa kamu akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Itu akan membangkitkan imannya saudaraku. Jadi dia akan itu juga akan pasti dihidupi. Kalau orang itu menubuatkan seseorang, dia akan bertumbuh imannya, bangkit, dan dia akan bisa seperti apa yang dikatakan nubuatan itu saudaraku. Tapi biarlah nubuatan itu kita uji, kita uji dengan firman Tuhan. Kadang ada juga seorang anak Tuhan yang mungkin banyak ya kan bernubuat, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya apa? Dia mengatakan hal-hal yang menjatuhkan. Contohnya, kamu akan meninggal dalam bulan ini, saudaraku. Saya lihat gitu. Kalaupun itu saudara dapat mungkin dari Tuhan, janganlah saudara katakan kepada orang itu. Walaupun saudara dapat, tapi saudara doakan terlebih dahulu, saudara uji terlebih dahulu. Kalau itu saudara dapat penglihatan dari Tuhan mungkin. Jadi jangan saudara katakan kepada orang itu, kamu akan meninggal dalam bulan ini. Nanti dia percaya, jadi sama dia saudaraku. Jadi hati-hati menggunakan karunia Roh Kudus ini. Haleluya. Seperti juga ada juga saya dengar dalam hal dalam hal percintaan, contohnya saya dapat suara dari Tuhan bahwa kamu adalah jodoh saya. Saya dapat suara Tuhan, kamu adalah jodoh saya, katanya. Ada juga anak Tuhan yang kayak gitu berkata saudaraku. Saya yang contohnya yang ceritakan orang itu, yang bilang ya sama orang itu kan, orang itu langsung sakit saudaraku. Dia langsung sakit, demam dalam satu hari itu saudaraku. Ada begitu, dia langsung demam, sakit dalam waktu cukup lama, 3 hari diceritakan kemarin sama saudaraku. Jadi kalau Anda dapat suara mungkin itu bukan suara Tuhan, itu perasaan saudara. Sekarang perasaan ini kalau kita nggak bisa jaga, bisa menipu saudaraku, karena perasaan dipengaruhi oleh keadaan. Kalau kita senang, dia ikut senang. Kalau dia menderita, mungkin suatu mengalami musibah, mungkin juga dia merasa tidak disayang, tidak dikasihi. Itulah perasaan. Jadi jangan kita bergantung pada perasaan.
jangan membawa nama Tuhan mengatakan hal-hal yang tidak teruji, saudaraku. Uji dulu. Jika memang saudara mendapat suara seperti itu, saudaraku, simpan dulu, jangan katakan langsung pada orangnya. Nanti bisa membunuh karakternya, saudaraku, membunuh imannya. Jadi jangan bawa nama Tuhan dengan sembarangan. Simpan aja dulu, doakan. Kalau memang itu suara Tuhan, Tuhan akan bicara sama dia. Karena Tuhan selalu bicara dua arah. Dia tidak bicara dengan satu orang. Tuhan itu selalu bicara dengan dua arah. Seperti Petrus juga waktu pergi ke tempat Cornelius, dia berbicara terus, dia menampakkan suatu penglihatan, ada hewan 4 kaki, 2 kaki, disuruh Tuhan makanlah itu, katanya kepada Petrus. Rupanya itu adalah lambang bahwa dia akan bertemu dengan seorang Cornelius yang diutus Tuhan ke situ gitu. Jadi Tuhan itu berbicara selalu pada dua arah. Kalau dia bicara sebelah sini, mungkin dia berbicara juga sebelah sana, mempersiapkan yang sebelah sana satunya lagi gitu, saudaraku. Jadi kita pergunakanlah karunia ini untuk sebaik-baiknya, saudaraku. Jangan pakai yang untuk yang tidak benar. Uji dulu. Kalau memang itu dari suara Tuhan, kita cocokkan dengan firman Tuhan. Contohnya, saudaraku, ambil istri orang itu, katanya. Jadi itu atau bunuh dia. Itu bukan suara Tuhan, saudaraku. Jelas-jelas dikatakan firman Tuhan, jangan mengingini milik orang lain, jangan membunuh. Jadi harus suatu apapun itu harus kita uji dahulu. Jadi jangan kita sembarangan mengatakan yang tidak benar, apalagi mengatasnamakan nama Tuhan. Itu tidak baik ya, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Oke. Dan di situ dikatakan Paulus, saudaraku, yang lebih utama itu adalah kasih. Saya bacakan ayat, saudaraku. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, di sini katakan, saudaraku, yang terutama adalah kasih, kata Paulus. Karena nubuatan akan berlalu, tapi kasih tidak akan berlalu. Karena di sini dikatakan Paulus, saudaraku, bahwa sekalipun aku karunia bernubuat, aku mengetahui segala rahasia. Ini hebat ini, saudaraku. Segala rahasia diketahui dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, memindahkan gunung. Gunung pun dipindahkan, saudaraku. Ini adalah luar biasa karunia, saudaraku. Tapi dikatakan Paulus, kalau itu tidak berdasarkan kasih, kalau itu hanya untuk menyombongkan diri, itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Bahkan sekalipun dikatakan bagikan segala sesuatu padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Banyak kita lihat, saudaraku, juga banyak orang yang mengorbankan dirinya sendiri, menganggap dia itu dia sudah motivasinya salah. Mungkin ada yang membom dirinya untuk orang lain, jangan dia memberikan dirinya untuk dibom. Itu berdasarkan apa itu, saudaraku? Kalau itu bukan berdasarkan kasih, itu semuanya nol di mata Tuhan. Karena dia tidak tahu bahwa itu akan membawa dia pada maut, itu membawa pada neraka. Jadi bahkan ada juga bahkan memberikan segalanya, bahkan nyawanya pun diberikan, katanya, saudaraku. Kalau itu tidak berdasarkan motivasi kasih, itu semuanya nol. Bahkan memindahkan gunung, dikatakan, saudaraku.
bernubuat, mengetahui segala rahasia. Itu semuanya kalau tidak berdasarkan kasih, semuanya itu nol, saudaraku, tidak akan dibinasakan Tuhan. Jadi mari kita, saudaraku, dalam Tuhan, dalam hidup ini, apa motivasi kita untuk ikut Tuhan? Apakah motivasi kita untuk supaya kaya? Apakah motivasi kita ikut Tuhan supaya diberkati, supaya makmur, supaya kita motivasi kita memberi, supaya aku diberkati, supaya aku kaya, supaya aku dilihat orang? Apa motivasi kita, saudaraku? Apa motivasi kita memberi persepuluhan? Supaya kita gimana? Supaya kita dikagumi Tuhan, supaya Tuhan lihat kita senang gitu. Tidak, saudaraku. Walaupun seberapa banyak pun saudara berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak pala kagum dengan pemberian kita, karena Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan itu butuh kita sendiri. Tuhan itu butuh hati kita. Ya, persembahan yang kita paling terbesar adalah hati kita. Tangan saudaraku, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah seluruh tubuh kita, hati kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita berikan hati kita kepada Tuhan, harta kita pun pasti kita berikan, tidak mungkin tidak. Haleluya. Haleluya. Kalau kita memberikan hati kita, pasti harta kita, uang kita pun pasti kita berikan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Berarti kalau hati kita berikan kepada Tuhan, bahkan uang apapun itu kita akan berikan kepada Tuhan. Jadi marilah kita ikut Tuhan dengan motivasi yang benar, saudaraku, dengan tulus, dengan berdasarkan kasih. Jangan asal hanya ingin memberi supaya aku diberkati, aku begini, supaya begini, semuanya untukku, supaya aku begini, supaya aku begini. Jadi semuanya perbuatan itu supaya tidak ada motivasi kasihnya. Jadi sebaiknya lah kita, apapun yang kita perbuat itu semuanya berdasarkan kasih. Haleluya. Haleluya. Oke. Kasih ini tuh, saudaraku, kasih ini sama seperti Tuhan sendiri. Dikatakan Allah itu adalah kasih. Kasih itu adalah Allah. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kasih itu ada pada kita. Semuanya kita ini banyak kekurangan, saudaraku. Haleluya. Banyak kekurangan kita, tapi baiklah kita saling melengkapi, saling menyempurnakan. Karena kasih itu ada dalam Tuhan, juga di Galatia ada kasih itu terdapat termasuk dalam buah roh. Mari kita baca kitab kita di Galatia 5 ayat 22. Kita lihat nanti, inilah yang harus yang paling utama dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22. Amin. Haleluya. Sudah dapat, saudaraku? Sampai dia 3 sana. Galatia 5 ayat 22. Sudah dapat, Bang Joy? Bacakan, Bang. Galatia 5 ayat 22. Sampai dia. Sampai dia 3 sana. Oh iya ya, ayo bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada pun yang menentang hal itu. Iya, dikatakan buah roh itu ada berapa, Bang Joy? Tadi udah 9 Eh. 12. Itu karunia Roh Kudus. Ini buah roh. 12. Iya, 9. Buah roh itu adalah 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oh, enggak 10 lah. Hei, kau aja nih sekarang. Jadi biarlah 9 roh, buah roh ini ada dalam kita. Haleluya, saudaraku. Mungkin kita biar kita saling menyempurnakan. Mungkin kita ada kawan kita yang mungkin tidak bisa diajari, agak bebal sedikit. Yang bertumbuh itu apa kita di situ, saudaraku? Yang bertumbuh adalah karakter. Apa itu karakternya? Kesabaran. Kita semakin sabar, kita semakin mengasihinya.
Haleluya. Jadi di bagian mana saudara belum bertumbuh, biar kita saling mengasihi, biar kita saling menyempurnakan satu yang lainnya. Haleluya. Oke, itulah yang berkat saya dapat. Biar kita biarlah apa yang kelas disampaikan tadi, bila kita hidupi dan kita praktekkan kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Itu aja. Sekian dari saya.